Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita adiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kali kangge musannif kitab, pengarang kitab Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi Allah paringi kita sedaya sehat wal afiat, panjang umur ingkang barokah, rezeki ingkang kathah ingkang barokah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah bin Amir, diceritakan saking Uqbah bin Amir, qala ngucap sapa Uqbah bin Amir, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, ngendika sapa Kanjeng Nabi, kullu mri'in utawi saben-saben wong iku fi dhilli sadaqatihi, iku ing dalem aupane sedekah wong, hatta yufsola hingga den putusaken bainan nasi ing apa bainan nasi antarane menungso. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsola bainan nas, setiap manusia itu dalam penjagaan sodakoh yang dia punya, hatta yufsola bainan nas, sehingga dipisah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, dimasukkan ke surga atau ke neraka di antara manusia yang satu dengan yang lain, itu karena sodakohnya. Sehingga ada hadis lain yang mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala, sodakoh itu saged napa? Menolak bala. Sedekah itu bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dengan sedekah itu orang pasti senang dengan kita. Nek wong ngekeki terus ngene kan, suwe-suwe ya disenengi wong kan ya. Tapi nek gak tau ngekeki, bahaya. Kemarin itu kejadian yang luar biasa, demo besar-besaran, itu karena ada kesenjangan antara orang yang kaya dengan miskin, sehingga dijarah rumah-rumah orang yang kaya itu karena tidak adanya sedekah. Di dunia pun juga begitu, di akhirat pun juga begitu. Kalau kemarin kita membicarakan tentang ada 7 golongan yang mendapatkan fasilitas untuk dilindungi oleh Allah, ya sama ini sedekah itu. Salah satunya adalah orang yang bersedekah itu akan terjaga, akan terlindungi dari kesulitan yang ada di akhirat nanti. Salah satunya kesulitan saat di mahsyar.
ketika matahari sangat pendek. Dhillun di sini bisa jadi ngiyup-ngiyupi kita dari panasnya itu. Mulane sing sregep sedekah. Sedekah sunnah ya. Infak sedekah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, diceritakan dari Abi Sa'id al-Khudri, anin Nabi, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ayyuma muslimin kasa musliman sauban, ayyuma muslimin endi-endi wong muslim kasa kang nganggoni pakaian sapa wong muslim, musliman ing wong muslim liyane sauban ing pakaian jarit, ala uryin ing atase wong kang muda, kasa mongko nganggono hu ing man sapa Allah Gusti Allah min khudril jannah, saking ijo-ijone swarga. Wa ayyuma muslimin lan dindi wong muslim at'ama ngewahi mangan sapa musliman ing wong muslim liyane ala juin ing atase wong kang lapar, wong kang nggih lapar. At'ama mongko ngewahi mangan hu ing wong sapa Allah Gusti Allah min thimaril jannah, saking buah-buah surga. Wa ayyuma muslimin lan dindi wong muslim saka kang ngombe sapa wong muslim musliman ing wong muslim liyane ala dhamai ing ata krana ngelake wong saka mongko ngombe sapa hu ing man sapa Allah Gusti Allah minar rahiqil makhtum, saking minuman kang bersih kang tertutup rapat. Rawahu Abu Dawud wa fi isnadi linun. Ini secara umum ya, sedekah secara umum. Endi-endi wong muslim sing wehi pakaian nang wong muslim liyane meneh nang nggone akhirat iku bakal diwehi pakaian. Balesane langsung. Diberikan pakaian, yang pakaian itu dari pakaian surga, berarti indah. Wa ayyuma muslimin dan dindi wong muslim at'ama musliman yang memberikan makan kepada orang muslim lainnya ala ju'in, kepada orang yang sangat-sangat kelaparan, at'amahu Allahu min thimaril jannah, maka Allah akan memberikan makanan buah-buahan dari surga. Enak ya, mangan buah no dunya enak, apa maneh nang gone swarga. Wa ayyuma muslimin sako, orang-orang muslim yang memberikan minuman kepada orang yang ngelak di dunia, maka Allah akan memberikan minuman di akhirat nanti ya, yang dari air-air yang sangat suci. Bapak Ibu, sedekah sunnah itu ya, sedekah sunnah itu seperti halnya sholat sunnah. Fungsine sholat sunnah itu kangge napa? Amal? Menyempurnakan sholat wajib sing gak sempurna. Begitu pula sedekah sunnah, infak, itu untuk menyempurnakan, menambal kekurangan dari zakat. Dari zakat. Di dalam hadis Nabi pernah menyampaikan yang bersumber dari Ibnu Umar, wanzuru fi zakati abdi fa in kana dhayya'a fiya syai'an fanzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min shadaqatin litatimmu biha ma naqasa minaz zakah. Jadi ketika zakatnya kurang, zakat apa itu? Zakat yang wajib itu kita kurang menunaikannya, maka lihat sedekahnya orang itu. Sebab sedekahnya orang itu akan bisa menyempurnakan dari kekurangan zakat-zakat yang dia tunaikan. Nah, oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, yang
paling penting niku zakat napa sedekah? Sami zakat kali sedekah. Tapi zakat itu apa namanya, yang dimaksud zakat di sini adalah zakat wajib. Zakat wajib itu lebih penting daripada sedekah yang sunnah. Tetapi saling menyempurnakan. Ya. Mulane ditunaikan dulu. Ya. Katakan zakat mal. Panjenengan niati zakat mal panjenengan yang punya kewajiban untuk menunaikan zakat malnya. Ketika kurang, maka sedekah sunnah panjenengan itu akan melengkapi zakat mal panjenengan yang kurang. Contoh ngeten gampangane. Kula misalkan zakat fitrah pasti, zakat mal sampun ditunaikan melalui bas Kemenak. Pun kula napa niki dalaken. Ternyata hitung-hitungane sik kurang Pak Maruf sampeyan ngotono zakat maliku, sik kurang. Nah, maka sedekah sunnah saya termasuk kurban dihitung kan, sedekah sunnah kurban. Terus infak teng masjid, terus nguwai wong. Nah, itu untuk apa? Melengkapi kekurangan zakat yang wajib tadi itu, zakat yang wajib. Tetapi dengan syarat itu tadi harus ada apa namanya, pembayaran zakat mal yang wajib itu. Agar apa? Ya ini tadi kewajiban kita itu sudah kita tunaikan. Tapi kalau kita tidak berzakat mal, katakan ya ini zakat wajib saya, zakat mal, maka di mana kewajiban kita itu belum terlaksana, maka sunnahnya juga tidak bisa menyempurnakan dari kewajibannya itu. Nah, yang paling penting ada berapa persen kita yang kita keluarkan untuk zakat kita, zakat mal kita, agar sedekah sunnah kita itu bisa menyempurnakan zakat mal kita yang belum sempurna mungkin. Wa an Hakim bin Hizamin, diceritakan saking Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al yadul ulya utawi tangan sing nok dhuwur iku khairun luwi apik minal yadis sufla saking tangan sing nok ngisor. Wabda lan ngawitono sira biman kelawan wong ta'ulu kang dadi tanggung jawabmu. Wa khairus shadaqati lan utawi sak api-apike sedekah andhri ghina saking sisa-sisa kebutuhan yang sudah tidak dibutuhkan. Wa may yasta'fif lan barang siapa, wa may yasta'fi wa man lan sapane wong yasta'fif kan ngreksa sapa wong yu'iffahu mongko ngreksa hu ing wong sapa Allahu Gusti Allah. Wa may yastaghni lan sapane wong yastaghni kang semugi yughnihimullah. Waman lan sapane wong yastaghni kang merasa cukup yughni mongko nguwai cukup hi ing wong sapa Allah Gusti Allah. Muttafaqun alaih. Al yadul ulya khairum min al yadis sufla. Ini sering disampaikan orang-orang. Ya. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Panjenengan masih imut niku napa entong biyen. Sinetron entong masih eling ah. Musune entong niku sinten? Sing lembu niku sapa? Entong. Entong. Karena kata ustadznya al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Lah, koncone entong sing duablek iku mau. Jadi mengambil uangnya dari atas, dari atas. Berarti kan bagus kan gitu. Jadi bagus. Padahal yang dimaksud tangannya di atas itu apa? Memberi, ya. Itu lebih baik daripada tangan yang di bawah ini apa? Sing menerima. Ya. Lah koncone entong masih teko atas tapi nek joko berarti ya ke api, ya.
Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada ulama yang mengatakan maksud dari hadis ini, gitu ya. Maksud dari hadis ini itu adalah bahwa orang yang meminta-minta itu tidak baik, walaupun sudah ada orang yang memberi. Menerima pemberian orang itu tidak lebih baik daripada tidak menerimanya. Artinya begini. Walaupun orang yang memberi itu sudah siap untuk memberinya. Sehingga di hadis terakhir tadi, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Orang yang bisa menahan diri dari meminta-minta, itu lebih baik daripada meminta-minta. Orang yang bisa menahan diri dari meminta-minta, maka orang itu akan diberi kehormatan kepada orang itu. Sebab apa? Sebab orang itu tidak meminta-minta. Ya. Jadi meminta-minta itu kurang baik. Wong menerima sumbangan saja kurang baik daripada orang yang, apalagi orang yang meminta-minta. Orang yang minta-minta. Yang lebih baik itu adalah orang yang memberi. Jadi dari konsep ini itu mengajarkan kepada kita bahwasannya orang itu dianjurkan untuk memberi. Orang itu dianjurkan untuk memberi. Dan tidak dianjurkan untuk meminta-minta. Sehingga kalau demikian maka orang itu akan sejahtera semua. Sebab apa? Sudah tidak ada orang yang minta-minta, berarti sudah mampu semua. Wabda bima ta'ulu. Sementara sodakoh itu yang lebih baik, itu diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Misalkan saya memberi uang kepada anak saya, uang jajan kepada anak saya. Apa itu dinamakan sedekah? Gini mboten? Ibu-ibu masak pagi-pagi nang pasar, terus ngekei mangan bojone, iku termasuk sedekah napa mboten? Termasuk sedekah. Ya. Jadi yang perlu didahulukan untuk kita mengeluarkan sedekah itu berikan kepada keluarga terdekat kita dulu. Ditengok anaknya sudah cukup, istrinya sudah cukup, terus kemudian kebutuhan untuk dirinya sendiri sudah cukup. Kalau sudah cukup, baru setelah itu tengoklah orang lain untuk kita beri. Ya. Wa khairus shadaqah an dhahri ghina wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihimullah. Orang yang merasa dirinya itu merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan orang itu. Walaupun tidak punya. Orang yang korupsi niku miskin napa sugih? Miskin ya. Karena dia merasa masih tidak cukup, masih golek kono golek gini kan gitu ya. Ya, ketika sikap mentalnya demikian, gak cukup, maka Allah akan memberikan ketidakcukupan pada dirinya. Tapi kalau kita ini merasa cukup, ya ini pemberian Allah, terus di manajemen keuangannya itu, maka akan diberikan kecukupan dan kelonggaran. Kecukupan dan kelonggaran. Yang terpenting itu adalah merasa cukupnya. Ketika kita merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Tapi ketika kita merasa kurang, diberi apapun tidak akan cukup. Sampai teng Al-Qur'an itu napa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai mulutnya diseseli tanah dari kuburan ya belum cukup. Kenapa? Karena orang yang merasa kurang
diberi berapapun akan tetap kurang. Ya. Tapi orang yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan jalan keluar kecukupan-kecukupan yang lainnya. Ini sikap-sikap mental yang bagus diajarkan Islam kepada kita. Pertama, memberi itu lebih baik, walaupun tidak ada yang menerima. Punya komitmen untuk lebih baik saya memberi daripada menerima. Enak ndi wong dikei karo wong ngekei ini, Bu. Enak dikei jadi ini. Enak dikei, Pak, kan gak kerja Pak oleh duit, Pak. Gak enak. Wong nek bendina dikei kira-kira ya apa? Merdeka apa mboten? Sampean mari dikei duit. Mari ngono wong sing ngekei duit mau ngongkon sampean. Sampean iso nolak apa enggak? Gak iso nolak. Kenapa? Gak merdeka. Tapi kalau kita memberi orang, kalau kita punya sikap mental sering memberi orang, ya, satu, orang lain akan hormat kepada kita. Yang kedua, orang lain akan sungkan kepada kita. Orang lain akan, kalau kita misalkan butuh apapun, tidak disuruh pun orang itu akan membantu kita. Enak, tapi tidak itu yang kita harapkan. Imbalannya tidak kita harapkan. Tetapi apa? Sikap mental yang diajarkan Islam itu lebih baik memberi. Karena secara psikologis orang yang diberi itu akan merasa inferior di bawah, ya, inferior. Ya. Itu sikap mental memberi itu lebih baik. Dalam hadis ini mengajarkan kita begitu. Yang kedua, bahwasannya sedekah itu yang lebih baik untuk dirinya, dan itu dikatakan juga sedekah kepada anaknya, kepada keluarganya, dan kepada orang yang terdekat dari dirinya. Itu yang lebih baik, sedekah sunnah itu. Kemudian kita diajarkan oleh Rasulullah bahwasannya orang yang bisa menjaga dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga dirinya dari rasa malu. Ya, rasa malu. Dalam hadis yang lain itu dijelaskan begini. Gambaran orang yang sering minta-minta itu nanti di akhirat itu wajahnya tanpa daging. Apa maksud itu? Wajahnya tanpa daging. Ketok balung tok. Iki cuma kinayah saja. Kinayah ini udah apa? Apa kiasan saja. Kiasan saja. Ya. Bukan berarti nanti di akhirat berarti kan dagingnya. Kiasan bahwasannya orang yang minta-minta itu tidak punya malu. Lah wong wajahnya kan daging kan elek berarti. Kok orang minta-minta itu orang yang tidak punya daging di wajahnya. Artinya apa? Tidak punya malu. Ada hadis yang mengatakan. Terus sikap mental lagi yang diajarkan oleh agama kepada kita, merasalah cukup atas kebutuhan dunia, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Kita mungkin bisa kita sama-sama sudah pengalaman ya dalam mengarungi hidup. Ya. Berapapun uang yang kita punya, kalau kita masih merasa kurang, hatinya tidak akan tenang. Ya. Walaupun sedikit yang kita punya, kalau kita ini bisa memanajemen keuangan itu, akan jadi, dan itulah berkah. Itulah berkah. Ya. Berkah itu katanya Gus Baha itu, nopo berkah niku. Nopo berkah niku? Banjaan. Nah, berkat niku banjaan, betul. Berkat niku banjaan. Terus si Gus Baha berkah niku memiliki sedikit terasa banyak. Itu berkah. Memiliki sedikit terasa banyak, dan memberikan banyak terasa sedikit. Saya ulangi ini, kalau iling-iling benar juga ya. Berkah itu memiliki sedikit serasa banyak. Sego sak bungkus, ayo batu, napa batu niku. Wong Nganjuk ngerti batu. Sak kertas dipangan berdua. Itu jenenge batu. Ayo batu
Dipangan ijen ya entek, dipangan wong loro ya entek. Tapi dipangan ijen sing wareg wong siji, tapi nek dipangan wong loro sing wareg wong loro. Titik memang. Tapi serasa banyak lo cukup digawe wong loro. Mulane jarine Nabi, nek ana panganan cukup kanggo wong siji, iku sak benere cukup kanggo wong loro. Itulah yang disebut konsep berkah. Sedikit serasa banyak. Lah dari sini ini mengajarkan kepada kita ngeten wau, merasa cukup itu berkah. Merasa cukup itu berkah. Sebab dengan merasa cukup itu kita tidak butuh minta-minta orang. Sebab apa? Meminta-minta orang itu orang yang tidak punya malu gitu tadi. Ya, tidak punya malu. Apa tidak boleh Pak minta-minta? Nanti di dalam hadis yang lain ada. Boleh kecuali kalau kita betul-betul tidak bisa keluar dan tidak ada solusi lagi kecuali meminta, itu boleh. Ya. Itu berkah, sedikit serasa banyak. Yang kedua, memberi banyak tapi serasa sedikit. Nyumbang wakeh tapi ngopo pinten. Kurang aku rek, kurang aku nyumbang. Kurang aku rek. Itu namanya berkah. Itu namanya berkah. Jadi ada dua definisi berkah itu. Satu, napa wau? Sedikit serasa banyak, terus memberikan banyak serasa sedikit. Ini definisi yang tidak sering kita dengar. Ya. Tapi saya dengar dari Gus Baha itu. Sedikit serasa banyak, memberi banyak serasa sedikit. Sehingga termotivasi terus memberi. Kalau orang terus memberi, disitulah keberkahan yang ada. Ya, banyak, masih kurang saja tak beri. Nah, di situ ada kepuasan diri. Karena keberkahan itu akan menjadikan kita puas terhadap kebaikan.